Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Fakultas Teknik Sipil Mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembahasan tentang menulis kreatif. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas besar bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas apa itu menulis kreatif. Sebelumnya, pengertian menulis adalah proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan, yang biasanya disebut dengan karangan. Karena penulis mengungkapkan isi pikiran, ide, pendapat, atau keinginannya melalui tulisan tersebut. Lalu apa menulis kreatif? Menulis kreatif adalah kemampuan menciptakan daya cipta dan mengembangkan sebuah tulisan menjadi kreativitas menulis dengan penuh irama dan beribu warna makna. Menulis kreatif tidak lain mengembangkan kata maupun frasa tulisan menjadi sebuah tulisan yang sangat berseni, indah, menarik dan menggetarkan jiwa pembaca. Menulis kreatif akan sangat lekat dengan yang namanya kepenulisan sastra. Lalu berikutnya, apa sih manfaat dari kita menulis kreatif? Manfaatnya yang pertama adalah sebagai wadah mengembangkan kemampuan kognitif. Yang kedua, sebagai wadah ungkapan isi hati kita. Yang ketiga, penyampaian ide dan gagasan serta opini. Yang keempat, melatih imajinasi berpikir kita. Dan yang kelima, melatih keterampilan bahasa tertulis. Pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri penulisan kreatif. Ada 4 ciri dalam penulisan kreatif. Yang pertama, sebuah fakta. Isi dari tulisan kreatif yang pertama adalah memaparkan fakta atau kebenaran. Yang kedua, imajinasi yang kritis atau masuk akal. Imajinasi dalam tulisan kreatif idealnya adalah imajinasi yang tetap bisa diterima oleh akal. Ciri yang ketiga, gaya bahasa bebas dan khas setiap penulis. Gaya bahasa dalam penulisan kreatif sifatnya juga khas dan biasanya yang menjadi pembeda antara satu penulis dengan penulis lainnya. Ciri yang keempat yaitu berisi gagasan kreatif, ekspresif, dan apresiatif. Gagasan di dalam penulisan kreatif sifatnya kreatif, ekspresif, dan apresiatif. Kreatif karena memang mengambil suatu topik atau gagasan yang tidak biasa. Lalu pembahasan berikutnya yaitu tahapan-tahapan dalam menulis kreatif. Apa saja sih langkah-langkah dalam menulis kreatif? Setidaknya ada 7 langkah dalam menulis kreatif. Yang pertama, penggalian ide tulisan. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Yang ketiga, menentukan judul yang relevan. Yang keempat, penulisan paragraf pertama. Yang kelima, penulisan isi tubuh tulisan. Yang keenam, merapikan paragraf. Dan yang ketujuh, menulis penutup tulisan kreatif. Lalu, apa sih perbedaan menulis kreatif dan ilmiah? Yang pertama, ditinjau dari tujuan penulisan. Menulis kreatif ditujukan untuk menghibur pembaca sehingga membuat mereka senang. Sedangkan menulis ilmiah bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan iptek. Lalu perbedaan yang kedua, ditinjau dari pemilihan kata. Pemilihan kata dalam menulis kreatif cenderung bebas, bahkan penulisnya memiliki banyak pilihan kata, baik yang menggunakan bahasa gaul maupun bahasa daerah. Dalam pemilihan kata menulis ilmiah, yaitu cenderung kaku dan secara sistematis. Perbedaan berikutnya yaitu ditinjau dari karakteristik tulisan. Karakteristik tulisan menulis kreatif yaitu memiliki 3 sifat, yaitu imajinatif, ekspresif, dan apresiatif yang membuat tulisannya disukai pembaca. Sedangkan karakteristik tulisan menulis ilmiah mengacu sesuai Perkalipi nomor 4 tahun 2014, ada 6 sifat pada tulisan ilmiah, yakni harus logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Lalu, apa saja sih jenis-jenis menulis kreatif itu? Setidaknya ada 8 jenis menulis kreatif. Yang pertama, fiksi pendek. Yang kedua, novel. Ketiga, komik. Yang keempat, humor. Yang kelima, puisi. Keenam, drama atau skenario. Yang ketujuh, esai pribadi. Dan yang ke-8, digital media. Pembahasan berikutnya yaitu elemen dasar dalam menulis kreatif. Setidaknya ada 5 elemen dasar dalam menulis kreatif. Yang pertama, perspektif. Perspektif yaitu sudut pandang memanusiakan sebuah narasi dengan menawarkan wawasan dan perspektif pribadi. Elemen dasar yang kedua yaitu struktur naratif.
yaitu prinsip bercerita untuk mengungkapkan peristiwa, realisasi atau plot dan subplot. Elemen dasar yang ketiga yaitu ketegangan. Biasanya menggunakan ketegangan untuk membuat pembaca merasa tertarik. Elemen dasar yang keempat yaitu tema. Setiap tulisan kreatif akan memiliki tema sentral. Lebih daripada itu, menulis cenderung berfungsi sebagai kesempatan berbagi pikiran, perasaan, dan peristiwa dengan pembaca. Elemen yang terakhir yaitu perangkat sastra. Dalam artian, kamu boleh menggunakan metafora, majas, retorika, dan ironi dalam tulisan kreatif. Cukup sekian video pemaparan dari kami tentang menulis kreatif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.